Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan membahas kembali ke fisika ya. Seperti kita sebutkan, fisika ada 13 paket ya. Ini adalah paket yang ke-12. Ya. Bagi para siswa yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Kita akan membahas paket 12 adalah relativitas khusus dan fisika kuantum. Dan kebetulan dua materi ini sudah di-upload di channel saya, ya. Relativitas khusus itu ada 3 part, fisika kuantum juga ada 3 part, ya. Jadi kalau Anda kurang jelas tentang teorinya dan ingin lebih banyak soal-soalnya, silakan berkunjung ke channel kami yang ada relativitas khusus dan fisika kuantum. Oke. Sebagai referensi, SBMPTN, SIMA UI, UM UGM 2019 dan mungkin 2018 atau 2017. Kalau kita perhatikan di UTBK 2019, relativitas khusus dan fisika kuantum ini tidak keluar. Ya, ini dari file yang saya dapat, ini tidak ada soal ini. Karena itu saya akan ambilkan dari soal pertama ini SIMA UI 2019. Nanti ada UM UGM 2019, ada SBMPTN 2017. Karena di 2018 juga tidak keluar. Oke. Kita lihat ini adalah SIMA UI 2019, ada grafik seperti ini. Gambar di samping adalah grafik intensitas vs panjang gelombang. Radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas 0,5. Ya. Jadi emisivitasnya diketahui. Nah, ini adalah gambarnya. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki panjang gelombang maksimum. Ya, jadi artinya kita anggap foton yang dipancarkan ini mencapai lambda maksimum. Dan Anda sudah tahu grafik seperti ini pasti dari pergeseran Wien. Ya, dia akan dirumuskan oleh lambda maksimum kali T sama dengan C. Ini hukum pergeseran Wien ya. Panjang gelombang maksimum itu dibaca di grafik ini ya, tergantung suhunya. Apakah 4000 Kelvin, 3000 Kelvin. Nah, di sini kebetulan diketahui kalau Anda baca terus kalimat terakhir, jumlah foton yang diradiasikan benda tersebut setiap detik. Jumlah foton yang ditanya ya. Biasanya kita misalkan N ini ya. Per meter persegi, jadi luas, apabila temperaturnya 4000 Kelvin. Jadi suhunya 4000 Kelvin ya. Jadi yang kita pakai kurva yang ini. Nah, ini kita baca kan, gitu. Tapi kan tidak terbaca di sini. Nah, inilah lambda maksimumnya. Ini yang kita hitung pakai hukum pergeseran Wien. Lambda maksimum kali T sama dengan C. Ya, suhunya 4000 Kelvin. Kemudian C, tetapan Wien itu diketahui di soal ini. 2,898 kali 10 min 3. Ya. Dan tadi ini kan dia akan dipancarkan sebagai benda hitam. E-nya 0,5. Kalau nggak diketahui dianggap 1. Tapi kan ini diketahui ya. Jadi ini nanti semua foton ya kan diradiasikan dengan lambda maksimum dianggapnya kan. Diradiasikan dengan lambda maksimum dianggapnya gitu. Makanya grafik itu diberikan ya. Ini adalah hukum pergeseran Wien ya. Jadi dari sini kita hitung lambda maksimum. Jadi lambda maksimum sama dengan C per T. C diketahui, T diketahui. Ya, kita dapat lambda maksimum. Kemudian karena ada lambda, maka akan ada energi kan, energi foton ya, energi foton. Anda sudah tahu energi foton rumusnya dinyatakan oleh Planck gitu kan, H kali F. Tapi karena di sini diketahui lambda, maka kita misalkan N H C per lambda. Ya, jadi jumlah fotonnya kita misalkan N. Ini yang ditanya ya. Ya, jumlah foton. Jadi N itu yang ditanya. Oke. Kemudian
Energi foton ini dalam bentuk benda hitam. Anda sudah tahu benda hitam itu Stefan Boltzmann kan ya? Ya, jadi diradiasikan sebagai benda hitam. Energi ini diradiasikan oleh benda hitam. Maka tentu dia akan memenuhi hukum Stefan Boltzmann ya. Anda sudah tahu daya Stefan Boltzmann itu sebetulnya rumusnya daya bukan energi ya. Daya yang dipancarkan adalah koefisien emisivitas tetapan Stefan Boltzmann luas penampang dari benda kali T pangkat 4. Jadi kalau mau ke energi dikali lagi dengan waktu ya. Ini waktu. Nah, sekarang kita samakan antara energi foton ini, ya energi foton ini, NhC per lambda. Lambdanya lambda maksimum ya, sudah diketahui. Kemudian dipancarkan dalam bentuk benda hitam, energi sama dengan P kali T, P-nya ini. Jadi E to A T pangkat 4 kali T. Nah ini. Dari sini kita dapat N. Ya, N ini. Tinggal kali silang kan, bagi gini. Nah, kalau N-nya di atas, berarti HC di bawah. Ya kan? HC di bawah. Yang ini, ya, yang ini di atas semuanya. Nah, ini di atas. E to A T pangkat 4 kali T kali lambda. Ya, lambda maksimum. Oke, seperti itu ya. Ya, tinggal dimasukkan angkanya saja. Ya, lambdanya itu C per T ya. Jadi nanti kita rubah dululah sekalian jadi masukkan angka ini C per T ini. C per T. Jadi nanti jadi E to ini tetap ya. AT pangkat 4 kali T per HC. Lambdanya C per T. T-nya, T ini suhu. C-nya ini. Nah, hati-hati ya. C di sini beda. Ini C di sini kecepatan cahaya ya. C di sini itu kecepatan cahaya. Kalau di sini itu tetapan Wien ya. Tetapan Wien. Oke, sekarang tinggal masukkan angkanya. Kemudian lihat jawabannya. Angka depannya sama semua. Yang beda justru ordenya. Jadi ordenya kita akan konsentrasi ke orde. Ya, masukkan aja E-nya 0,5. To-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Semua udah internasional. Hanya per meter persegi. Jadi 1. Ya, jadi A itu 1 meter persegi ya. Waktunya juga 1 detik. Ya, 1 T. T 4000. Masukkan aja dulu ya. 4000 pangkat 4. T1. Lambda. Oh, ini sudah diganti C per T kan. C-nya ini 2,898. 2,898 kali 10 min 3. Per H 6,626 ya 63 aja lah ya kali karena ini kan 2 desimal semua. Ini nanti juga sebetulnya 2,9 aja ya. Tidak apa-apa nanti. 10 min 34. Nggak, angka itu nggak penting di sini. 3 kali 10 pangkat 8 ini suhunya 4000. Oke, ini ya sama dengan. Nah, sekarang kita jadikan orde semua ya. Ini jadi 5 kali 10 min 1. Ini karena ini ini kan sudah 2,6 angkanya. Jadi ini anggap aja 5,7 supaya simple. Toh angka depannya sama semua, nggak ada gunanya. Ini 2,6, 2,6 ya kan. Yang penting ordenya. Nah, ini 4 pangkat 4 kan ya. 64 ya. 4 pangkat 4. 16 pangkat 2. Sorry. Kalau bukan 64 ya. 4 pangkat 4 ya. 16 kali 4 kali 4. 64 kali 4 ya, 64 kali 4. Ya. Kali 10 pangkat
3 pangkat 4 pangkat 12 ya. 1 nggak usah, ini 2,9 aja anggap. 2,9 kali 10 min 3. Nah, begini. Per, ini anggap aja satu desimal semua, ini 6,6. Ya. Kali oh, ini ada 4.000, ini ada 4.000, mestinya dicoret aja ini ya. Dicoret aja, jadi kita nggak usah bingung. Ini menjadi pangkat 3, benar, ini jadi 64. Pangkatnya 3, jadi 10 pangkat 9 ya. Dicoret aja ini, 1 ya. Jadi pangkat 4 jadi 3, biar kita nggak masukkan lagi. Jadi 6,6 kali 3 bawah ya. Pangkatnya min 34 tambah 8 ya. Minus 26. Nah, begini. Terus angka kita hitung dengan angka ya. Kita pisahkan, ini angka 5. Mana lagi angka 5,7. Ini lagi angka 64. Ini juga angka 2,9. Per, ini 6,6 kali 3. Kali 10 pangkat. Nah, min 1, min 8, min 9 ya. Ini kan min 9. Ini tambah 9. Habis. Ini min 3. Nah, begini. Ya, jadi kalau Anda lihat ini habis kan. Yang bawah 10 min 26. Nah, begini. Ya. Jadi kalau kita hitung ini mendekati berapa? Yang jelas ini 2,6. Jadi harus dilihat ya 2,6 kan. Jadi kira-kira aja. Anggap aja 2,9 dengan 3 ini habis. Gitu. Anggap aja 6,6 dengan ini 64, anggap aja 64 ini sekitar 10, gitu. Nah, ini kan 5 kali 5,7 kali 10 kan, jadinya begini kan, 5 kali 5,7 kali 10, begini kan ya. Kita kan ingin lihat 10 pangkatnya aja. 10 pangkat ini kalau ke atas, min 26 dengan min 3. 10 pangkat 23. Nah, begini. Terus Anda lihat, ya, ini anggap aja 26 ya. Ya toh? 26 ini. Ya karena ini 26. Anggap aja gitu ya. Dikali 10 pangkat 24. Nah, jadi yang mendekati adalah yang ini. Yang C ini. Nah, karena yang perlu kita 10 pangkatnya. Angka depan nggak perlu kita. Itu menghemat hitungan ya. Jadi ini 2,6 kali 10 pangkat 25. Nah, begini. Hitungan pendekatan. Karena kita nggak perlu hitung angka. Yang perlu kita hitung 10 pangkatnya. Karena itu kita usahakan di sini ada nggak 10-nya yang keluar. Ya, itu cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu ngitung benar-benar karena ini pasti 2,6. Makanya ini 3 anggap aja 2,9 dengan 3 habis. 6,6 dengan 64 anggap aja ini 66 10. Sehingga 5 kali 5,7 kali 10. Gitu. Ini ya pasti 26 karena ini 2,6 kan, mendekati 26 kan, ini 25 lebih kan. Itu kan hitungannya kasar 26. Nah, ini 10 pangkat 24. Ya kan? Berarti 2,6 kali 10 pangkat 25. Oke. Jadi dualisme gelombang partikel. Nomor 2 itu judulnya dualisme gelombang partikel. Artinya gelombang bisa bersifat sebagai partikel dan partikel juga bisa bersifat sebagai gelombang. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer. Nah, panjang gelombang de Broglie 500 nanometer. Ini adalah 500 kali 10 min 9 meter. Elektron itu ini muatannya. Masanya diketahui di tabel ya. Jadi di sebelum soal itu ada tabel data. Ini adalah tetapan Planck 6,6 kali 10 min 34. Elektron perlu dipercepat dari keadaan diam. Jadi mula-mula elektron itu diam. Ya, elektron itu mula-mula diam, V-nya 0. Diam dia. Kemudian kita beri beda potensial, ya, diberi beda potensial. Diberi beda potensial. Akibatnya dia punya energi potensial. Ya, E kali V, E itu muatan kan, ini beda potensial. Beda potensial ini yang ditanyakan ya, beda potensialnya berapa. Nah, kalau Anda hafal rumusnya seperti ini kalau Anda hafal ya. Panjang gelombang
partikel. Di sini partikelnya elektron kan. Itu akan sama dengan H tetapan Planck per akar 2 muatan listrik kali massa dari partikel, ya, atau M dulu ya. Massa partikel kali muatan partikel kali beda potensial. Ini rumusnya. Ya. Panjang gelombang partikel yang diberi beda potensial sehingga dia dipercepat dari keadaan diam, itu rumusnya ini. Kalau Anda nggak hafal ya diturunkan sebentar. Ya seperti tadi, energi potensial ini akan dirubah jadi energi kinetik, ya kan? Dirubah jadi energi kinetik. Setengah mv kuadrat. Gitu. Sehingga disamakan E kali V sama dengan setengah mv kuadrat ya. Begini penurunannya. Setengah mv kuadrat. V kecil itu kecepatan ya. Dari sini kita dapat V kuadrat sama dengan 2 EV. Kalau elektron kan E ya. Per M. Kemudian tentu di sini kecepatannya akar. Akar ini 2 EV per M. Kemudian baru Anda lambda Broglie-nya kan. Lambda Broglie sama dengan H per P, itu rumusnya. H kali momentum. Momentum itu apa? Massa kali kecepatan. Ya, kemudian Anda masukkan kecepatannya. Ya, ini hanya tetap H. Nah, ini nanti akar kan? Massa itu akar M kuadrat kali akar kecepatan. Ini akar kecepatannya. Ya, 2 EV per M. Begini, ya. Kemudian ini sama-sama akar bisa disatukan, ini coret. Nah, dapatlah rumus ini tadi. Ya. Jadi lambda Broglie, ya, di sini kebetulan elektron, bisa partikel ya. Dipercepat oleh beda potensial. Itu akan sama dengan H per akar 2 MQ. Di sini kebetulan E, V. Kan partikel itu tidak mesti elektron kan? Bisa saja partikel itu punya muatan 2 elektron atau 2 proton. Ini dapatlah rumus ini. Ya kalau sudah dapat rumusnya tinggal dihitung kan? Ya, yang ditanya beda potensial kan? Jadi apa yang terjadi kalau beda potensial? Kita kuadratkan kan? Karena di sini beda potensialnya ada di sebelah sini. Nah, jadi supaya dia keluar dari akar kita kuadratkan. Maka ini kita akan dapat lambda kuadrat sama dengan sebelah kanan dikuadratkan H kuadrat, akar dikuadratkan, hilang akarnya. 2 M E V. Nah, baru kita dapat hitung V-nya. V sama dengan per kali silang kan. Nah, ini teman semua ini. Dia akan harus ada di bawah sini ya. 2 MEV. ME lambda kuadrat. 2 ME lambda kuadrat. Ya. Di atas H kuadrat. Nah, begini. Tinggal dimasukkan ya. Hanya 6,6 kali 10 min 34 dikuadratkan per 2 kali 9,1 kali 10 min 31. Itu massa elektron. E-nya 1,6 kali 10 min 19. Terus lambdanya ini 500 kali 10 min 9. 500 kali 10 min 9. Dikuadratkan. Oke, ya. Ya, sekarang saya besarkan di sini ya, biar besar. Ya, jadi V-nya sama dengan ya potensialnya angka dengan angka ya. Ini 6,6 kuadrat. Jadi 6,6 kali 6,6. Oke, per 2 kali 9,1 kali 1,6 kali, nah ini 500, hati-hati ini pangkat 2 ini ya. Ini tuh pangkat 2 ya. Ini tuh ini 500 kali 10 min 9 pangkat 2 ini. Nah, begini. Ya. Ini kalau kita hitungkan 5 kuadrat 25. Ya kan?
kali 10, ya 5 kuadrat 25. 10 pangkat 2, 10 min 9, 10 min 7. 10 min 7 dengan 2, 10 min 14. Nah, begini. Kita ambil 25-nya. Ya, kali 25. 10 pangkatnya dihitung sendiri ya. Nah, di pembilang min 34 kali 2, min 68. Di penyebut 10 min 31 di sini. 10 min 31. Ini min 19. Min 19. Yang ini tadi min 14. Nah, begini. Sekarang tinggal lihat jawabannya. Nah, angka depannya 2, 6, 12. Jadi angka depan aja lah. 10 pangkatnya nggak perlu kita. Karena angka depannya beda-beda semua ya. Oke. Sekarang kita hitung pendekatannya. Mendekati mana? Apakah 2, 6, 12, 38, 42? Tinggal coret dulu. Ini dicoret dulu dengan ini ya, 3,3. Oke. Ini 91, ini 16. Begini aja ini. 91 kali 16 kali 25. Begini ya. Ini 33 kali 66. Nah, begini kan. Kemudian ini kan nanti kita bisa ngambil utang di sini 100. Ya kan? Nggak ada masalah. Yang penting angkanya tidak dikalikan gini. 100 ini 25. Berarti ini dibagi 4. Nah, begini. 4 dengan 16. Ya. 4 dengan 16. 4 hilang. Ini 4 lagi. Terus ini bisa dibagi 2. Ini dibagi 2, 33. Jadi tinggal 33 kali 33 dibagi 91 kali 2. Nah, mendekati yang mana gitu ya. Mendekati aja. Pendekatan aja. Ini kalau mau pendekatan berapa ya. Kalau 33 dengan 9 ini kita bikin 3, ini 11. Ya, sebenarnya pendekatan aja. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau pendekatan ya terpaksa Anda kalikan ini kan. 33 kali 33 gitu kan ya. 9, 9, 9, 9. Tidak terlalu susah sih ya. Ya, ngali-ngali gini tidak terlalu susah kan. 1089 dibagi 91 kali 2, 182. Nggak susah kan? Berapa? 1000 dibagi 182. 6. Sekitar 6 ini. Ya. 6. Ya, ini kalau Anda kalikan kan 2194 1092 kan? Ya, sekitar 6. Jadi jawabannya ini. Nah, namanya juga pendekatan. Ya, kita ngapain ngitung benar-benar kan? Ya, jadi sekitar 6. Mikro itu kan hanya menyatakan 10 pangkat min 6. Nggak ada urusannya. Kita nggak ngurusin 10 pangkat. Makanya 25 ini mau hilang, ini utang 100. Nggak apa-apa. Kalau utang 100 kan nanti di sini kali 10 min 2. Nggak ada masalah. Ini jadi 4. 4 dengan 16, 4. 4 dibagi 2, 2. 66 bagi 2, 33. Nah, mengalihkan 33 kali 33 kan nggak susah. Mengalihkan 91 kali 2 kan juga nggak susah. 1089 dibagi 182 ya sekitar 6. Ya, ini kan pembulatan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nomor 3, nggak tahu ini kelewat ya. Langsung kita ke nomor 4. Mungkin nggak ada nomor 3-nya, saya salah ngasih nomor urutannya ya. Karena kalau kita lihat kan udah benar tadi halaman 5. Oh iya, ada yang terlewat ya. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin satu soal terlewat. Kita ke dualisme gelombang partikel masih. Ya. Langsung ke nomor 4 aja. Dualisme gelombang partikel. Hasil eksperimen efek Compton. Ya ini hanya teori saja. Mendukung pandangan bahwa cahaya adalah partikel. Mendukung pandangan bahwa cahaya adalah gelombang. Jadi Anda sudah belajar ya. Cahaya itu bisa bersifat umumnya sebagai gelombang. Yang dikenal orang sebelumnya cahaya sebagai gelombang. Karena itu dia bisa mengalami interferensi, gitu, difraksi, pemantulan dan sebagainya. Itu adalah cahaya sebagai gelombang. Ya. Nah, kemudian ternyata bisa juga ditemukan sifat cahaya sebagai foton atau paket energi ya. Foton itu artinya paket energi. Ya. Jadi dia tidak punya massa tapi punya energi. Nah,
itu kita dapatkan pada efek fotolistrik. Ya kan? Sehingga elektron bisa keluar karena kena energi dan segera keluar asalkan frekuensi foton yang diberikan lebih besar dari frekuensi ambang. Ya. Itu efek fotolistrik. Oke, jadi ini adalah cahaya sebagai foton. Kemudian ada lagi efek Compton ya, eksperimen efek Compton. Ya. Di sini foton dibelokkan kan? Di sini foton dibelokkan. Dan ketika dibelokkan panjang gelombangnya bertambah. Ya. Karena dia menyerap energi dari foton yang menabrak. Ya. Jadi di sini jelas kalau efek Compton itu adalah mendukung cahaya sebagai partikel ya. Ini paket energi ini partikel. Jadi cahaya sebagai partikel. Ya, jadi di sini cahaya sebagai partikel menumbuk elektron. Ya. Paket energi atau partikel. Jadi kalau kita lihat di sini mendukung pandangan bahwa cahaya adalah gelombang, jelas salah. Memperlihatkan bahwa cahaya tidak memiliki momentum. Salah. Intensitas cahaya terkait dengan amplitudo, nggak ada urusannya. Frekuensi cahaya berkaitan dengan intensitasnya, nggak ada urusannya. Jadi jawabannya A. Mendukung pandangan bahwa cahaya adalah partikel. Jadi cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang pada peristiwa interferensi dan difraksi, dan cahaya bisa bersifat sebagai partikel. Makanya disebut dualisme cahaya, ya, makanya disebut dualisme cahaya. Jadi bisa bersifat sebagai gelombang pada peristiwa tertentu dan bisa bersifat sebagai partikel, ya, atau paket energi. Oke, nomor 5 ini juga dualisme gelombang partikel, diambil dari soal UGM 2019, ya. Foton dari cahaya A mempunyai energi, jadi energi ya, foton A 2 kali dari energi foton cahaya B, jadi 2 eB ya. Perbandingan antara momentum foton cahaya A dengan momentum foton cahaya B, jadi PA per PB. Jadi kita ditanya PA per PB ya, rasio momentum, perbandingan ya, rasio momentum foton ya. Berapa ini? Yang diketahui energinya. Nah tentu kita harus tahu rumusnya kan. Bagaimana sih menghubungkan energi dengan momentum? Oke, kita mulai dari energi foton dulu. Ya, menurut Planck, energi foton adalah H kali F kan, atau kalau lambda Hc per lambda. Nah ini menurut Planck kan, menurut Planck ya. Kemudian momentum foton ya diturunkan ini ya. Akhirnya berhasil momentum foton itu diturunkan. Kalau Anda ingat Broglie bilang apa? Lambda Broglie itu adalah H per P. Ya, P-nya itu momentum M kali V. Ini kan lambda Broglie. Nah, kalau kita ambil ini H per P, berarti P-nya H per lambda. Berarti P-nya itu H per lambda. Nah, begini. Nah, kalau kita hubungkan dengan energi, H per lambda ini adalah momentum. Ya, ini. Jadi ini bisa ganti P. Jadi E sama dengan P kali C. Jadi dari sini saya dapat 2 ini. Energi adalah P kali C. Itu. Jadi kalau saya masukkan energi A, ya momentum foton A kali C. C ini kecepatan rambat cahaya ya. 2 kali E ini adalah momentum B kali C. Ya. Jadi tidak terlalu susah. C-nya bisa dicoret. Kemudian yang ditanya PA per PB. Ya ini bisa langsung dapat kali silang kan. Ya, PB kalikan dengan 2. Berarti 2 di sini kan. Nah, ini 1. 2 per 1. Atau 2. Jawabannya itu. Ya, jadi inilah 4 soal ya. Kebetulan soal yang satu hilang. Dari Sukses TKA Saintek UTBK paket 12 part 1 ya. Jadi kita masih di part 1. 4 soal berikutnya kita di part 2. Ya, jadi kalau Anda kurang jelas dengan materi di sini karena ada teori yang Anda kurang kuasai, walaupun saya sudah berusaha menjelaskannya secara
to the point, maka silakan tonton video kami ya tentang fisika kuantum part 1, 2, 3, dan nanti ada relativitas khusus ya. Ada juga relativitas khusus. Ya. Juga sama part 1, 2, 3. Ya, itu bagus untuk dasar Anda kalau Anda kurang memahami butiran ini. Tapi soal fisika modern itu tidak terlalu susah. Yang penting hanya Anda ngerti kapan teorinya dan bagaimana hubungan antara rumus-rumusnya. Ya, saya rasa cukup sekian untuk part 1. Kita akan lanjut setelah ini adalah part 2. Terima kasih Anda sudah berkunjung kepada channel kami untuk menonton video sukses TKA, Saintek, relativitas khusus, dan fisika kuantum ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Semoga dengan dukungan Anda, channel ini bisa suatu waktu menjadi channel belajar bagi para siswa SMA, khususnya yang ingin menghadapi testing ya di mana saja, di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga untuk mendalami teori di sekolah, karena ini juga sudah dimuat teori dan cukup banyak, walaupun belum selesai semuanya, tapi akan kami lengkapi dari hari ke hari, dan tentu makin lama kita usahakan makin baik, baik dari segi penjelasan, ya, sehingga para siswa yang aktif ingin belajar sendiri di rumah, itu tidak perlu repot-repot, silakan aja nonton video, kemudian berusaha untuk belajar sendiri. Karena bagaimanapun yang menentukan sukses adalah diri kita, ya, bukan guru kita, bukan orang lain, bukan bimbel, tapi kita. Karena itu kalau kita belajar sendiri di rumah dengan baik dan bisa memahaminya, kalau Anda kemudian ikut bimbel, paling Anda cuman hanya ingin pemantapan saja dan belajar soal-soal, ya, hanya belajar soal-soal. Karena tujuan daripada sekolah itu akhirnya hanyalah memberi evaluasi, menilai Anda, karena nggak mungkin Anda menilai diri Anda secara mandiri. Ya, walaupun bisa, tapi kan mungkin tidak di karena penilaian itu harus dari orang lain, ya. Jadi silakan belajar mandiri dengan kuat, dan kalau Anda perlu ikut les atau ikut apa, silakan ikut juga, hanya untuk pemantapan, ya. Guru Anda di sekolah bisa Anda anggap sebagai teman untuk saling berbagi ilmu, dan dengan demikian tujuan pendidikan ini tercapai, yaitu kita sendiri yang harus belajar untuk diri kita sendiri, ya, jangan tergantung sama orang lain kalau Anda ingin sukses. Begitu yang bisa saya berikan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, khususnya di masa pandemi ini. Ini justru kesempatan bagi Anda punya waktu luang yang cukup banyak di rumah. Sehingga ketika pelajaran tatap muka nanti diadakan, Anda dengan lancar bisa menikmatinya. Salam dari saya, Martin Kanginam.